Zain duduk termenung di sofa dengan pikiran mengudara, mengumpulkan kepingan ingatan. Saat itu, dia berada di sebuah restoran yang menyajikan menu makanan Indonesia. Kegiatan yang sering dia lakukan saat merasakan kepenatan dan kekosongan hati. Di sanalah ia akan duduk menyendiri, mengenang masa indah yang pernah dilalui. Sudah 6 tahun Zain menghabiskan waktu di Jerman, jauh dari kehidupan lamanya. Di sini, dia merasa sendiri dan kesepian. Dia sangat rindu hidupnya yang dulu. Terutama kenangan indah saat bersama seseorang yang sangat spesial di hatinya. Ya, dia selalu merindukan sosok itu. Namun apa yang terjadi, entah mengapa, dia berakhir pada sebuah kamar dengan seorang perempuan yang tidak dikenal. "Tuan," suara seorang lelaki berjas hitam menyapa membuat lamunannya buyar. Tatapan Zain berubah tajam, seakan menghunus, penuh kemurkaan. "Kemana kalian saat itu?" Hardik Zain membuat lelaki yang ada di hadapannya bergetar ketakutan. Lelaki bernama Ken itu menunduk, tak mampu menatap sang tuan. "Maaf atas kecerobohan kami, Tuan. Kami lengah dan kehilangan jejak Anda," jelasnya dengan nada gugup. Zain mengeram marah, mengeratakan giginya. "Karena kebodohan kalian, aku terlibat skandal," teriaknya dengan suara membahana, memenuhi ruangan. "Maafkan kami, Tuan," ucap sang bodyguard terdengar penuh penyesalan. Zain mengalihkan pandangannya, rasa amarah menguasai dirinya. Kelalaian pengawalnya telah membuatnya masuk ke dalam masalah besar. Zain menarik nafas panjang, mencoba berpikir dengan tenang. Sebenarnya, ini bukan murni sepenuhnya salah pengawalnya. Dialah yang tidak suka jika dikawal dan diawasi terlalu ketat oleh bodyguard. Ia tidak terbiasa, merasa privasinya terganggu. Zain kembali melayangkan tatapan tajam pada sang pengawal. "Apa yang kalian dapatkan?" tanya Zain memasang wajah dingin. Ken yang tertunduk takut mengangkat pandangannya, menatap sang bos, terlihat tak sabar dengan informasi yang akan dia sampaikan. "Tuan, kami sudah mencoba memeriksa semua rekaman CCTV saat kejadian itu. Tentang apa yang terjadi, namun semuanya menghilang." "Menghilang? Bagaimana bisa?" sembur Zain. Ken hanya tertunduk, tak ada jawaban yang bisa dia berikan. "Lalu, bagaimana bisa mencari bukti jika ini semua hanya rekayasa?" Murka Zain. Tubuh Ken semakin bergetar takut. Tuannya semakin murka saja mendengar semua laporannya. "Kami akan segera menemukannya. Ini pasti ulahnya. Siapa lagi jika bukan dia? Dia juga berkuasa untuk melakukan ini semua." "Apalagi yang kalian dapatkan? Apa kalian sudah mengetahui siapa perempuan itu?" "Sudah, Tuan," jawabkan kemudian mulai menjelaskan. "Nama gadis itu Alana Dewi. Dia berasal dari Indonesia." "Indonesia?" ulang Zain, hatinya seketika berdesir mendengar nama tempat yang memiliki kenangan yang berarti baginya. "Iya, Tuan. Dia datang ke Jerman sudah 1 tahun lebih dan bekerja sebagai asisten make up Gisela Andrean." Alis Zain berkerut, tatapannya semakin menghunus mendengar nama belakang itu. Andrean. Gisela Andrean adalah putri dari Peter Andrean, yang merupakan asisten paman Anda, Tuan Willy. Jelaskan akan informasi yang ia dapatkan. Tangan Zain mengepal erat, netra matanya menyala marah. "Asisten paman Willy? Jadi ini semua ada hubungannya? Dugaanku tidak salah." "Bawa mereka ke hadapanku sekarang," tekannya dengan nada dingin. "Baik, Tuan," balaskan lalu keluar dari ruangan, meninggalkan sang tuan. "Jadi dia mau bermain-main denganku." Senyum devil menghiasi wajah tampan itu. Setelah beberapa saat, dua sahabat ini telah berdiri di hadapan Zain dengan kepala tertunduk. Bak orang yang sedang terhakimi. Oh, benar-benar dua sahabat ini berada dalam masalah besar. Jantung Alana berpacu dengan cepat. Untuk pertama kalinya lagi, dia berhadapan dengan sahabat kakaknya itu. Dan benar tebakannya, Zain sungguh tak mengenalinya. "Katakan, siapa yang berada di belakang kalian?" bentak Zain dengan suara menggelegar, membuat mereka terjengkit kaget. Khususnya Alana yang tersentak, menatap wajah itu. Waktu telah lama bergulir. Ternyata pemuda yang di hadapannya telah berubah.
Dia bukan lagi seperti Kak Vino yang dulu ia kenal. Yang lembut, ceria, dan menyenangkan. Sekarang tidak lagi. Selain namanya telah berubah, sikapnya pun berubah menjadi dingin dan terlihat arogan. "Katakan siapa yang berada di belakang kalian?" Sentak Zen mengulang pertanyaannya saat melihat dua perempuan itu hanya terdiam. Berada di belakang kalian? Alana dan Giselle saling tatap dengan apa yang dimaksud oleh Zen. Mereka hanya perias yang mencoba menolongnya. "Cepat katakan, siapa yang membantumu merencanakan ini semua?" Hardik Zen. Mendengar tuduhan itu, sontak saja Alana dan Giselle terkejut. "Itu tidak benar, Tuan," sangkal Giselle. "Kami tidak tahu apa-apa, Kak," jawab Alana singkat. "Kak, bukan Tuan." Sejenak Zen terdiam menatap lekat Alana. Panggilan Kak membuatnya merasa ada yang lain. Tapi bukan itu yang harus dia pikirkan. "Lalu, kenapa kau berada di tempat ini dan sekamar denganku?" Sosornya lagi tak puas dengan jawaban mereka. Mata Zen memicing tajam ke arah Alana, meminta penjelasan. "Kami berada di tempat ini karena panggilan merias dari seorang bernama Laura. Lalu, kami mendengar bahwa dia akan menjebak kakak. Jadi kami ke kamar itu untuk mencegah Laura berbuat jahat." Jelas Alana cerita sesungguhnya. Mendengar penjelasan Alana itu, Zen tersenyum miring. Tak ada sorot kemarahan yang terpancar dari bola matanya. "Begitukah? Jadi kau mau menolongku?" Cibir Zen sinis. "Untuk apa kau menolongku? Kita tidak saling mengenal," hardiknya. Alana terbungkam menatap Giselle yang berdiri di sampingnya. Alana tak bisa berkata-kata lagi. Tidak mungkin dia mengatakan jika dia mengenalnya sebagai Kak Vino. Jika mengatakan itu, maka pemuda itu akan bertanya mengapa wajahnya berubah. Oh, tak mungkin jika dia mengatakan jika wajahnya telah buruk rupa. Dia tidak siap. "Tuan, kami benar-benar hanya mencegah perempuan itu," terang Giselle. "Apa kalian pikir aku percaya dengan kata-kata kalian itu? Kalian bukan malaikat." Dua sahabat ini menjadi putus asa. Ya, memang benar. Mereka tidak akan terjerumus dalam masalah besar. Hanya seorang yang tidak dikenal. Andai bukan itu, Vino sahabat kakak Alana. Ternyata Kak Vino tidak ingat jika dia tadi yang memelukku dan mengira aku adalah Kak Nara. Batin Alana. "Lalu, di mana perempuan yang kalian maksud itu?" "Perempuan itu kabur, Tuan," jawab Giselle cepat. Senyum sinis Zen semakin merekah. Ucapan itu semakin menegaskan jika mereka hanya mengarang cerita. Dia pasti bekerja sama dengan pamanku. Mereka ada hubungannya dengan pamanku. Batin Zen. "Kami tidak berkata bohong, Kak. Perempuan bernama Laura itu yang memanggil kami," sahut Alana. "Iya kan, Sel?" "Iya, Tuan." "Mana buktinya jika perempuan itu benar-benar ada?" "Kami punya nomor ponselnya. Tunjukkan, Sel. Hubungi perempuan itu lagi." Titah Alana sedikit memaksa. Giselle pun dengan cepat mengeluarkan ponsel dari tas lempangnya. Mulai mencoba menghubungi nomor itu. Giselle menarik nafas berat setelah beberapa saat mencoba. Ia menggelengkan kepala. Jika tak ada petunjuk dari nomor ponsel itu. "Lan, nomornya udah gak bisa dihubungi," bisik Giselle. "Lalu bagaimana?" Zen yang melihat mereka hanya gerasak-gerusuk, tergelak mengedihkan tubuhnya. "Aku saja jika kalian menjebakku. Perempuan itu tidak ada, hanya karangan kalian." Emosi Zen suaranya membahana, memekakkan telinga. Membuat nyali mereka ciut seketika, terbungkam. Zen mengarahkan netranya pada Alana. "Dan kau telah menjebakku. Membuat nama baikku tercemar. Ini adalah rencanamu kan? Agar kita menikah. Bahkan kau mengaku sebagai kekasihku." Hardik Zen tangannya mengepal penuh amarah. Rasanya dia meledak di depan perempuan itu. Alana menggeleng cepat menyangkal. "Baiklah, karena aku telah terjebak denganmu, untuk membersihkan namaku dan membuktikan aku tidak melecehkanmu, kita akan menikah. Sesuai dengan pengakuanmu itu pada mereka." Putus Zen mengambil keputusan terberat. Apa? Menikah?